Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini ada di tempat ini. Kita mendapat anugerah kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang sanggup menguasai hidup kita. Dia yang mengatasi bumi dan langit asal isinya. Terlebih-lebih Dia mengorbankan nyawanya demi kita, umat-umat terpercaya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kita. Dia adalah sumber kebenaran kita. Pagi ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu, buat setiap pimpinan serta pertolongan-Mu Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami Tuhan beroleh kehidupan yang terjamin, kehidupan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Pagi ini Tuhan kami bersyukur sebab kasih kemurahan-Mu dan kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang menguasai langit dan bumi. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kita buka hati kita, biar urapan Tuhan masuk pagi ini. Ada kuasa urapan menjamah setiap pribadi yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahkan teramat baik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sanggup mengatasi langit bumi. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
bersyukur padamu Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau sumber segalanya bagi kami. Tidak yang lain hanya Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Semua yang ada di ini, tempat ini Tuhan, mendapat urapan dari kuasa-Mu. Urapi kami semua yang hadir Tuhan. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dipulihkan. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Karena Dia yang layak kita tinggikan. Bersuka-cita bagi hari ini, apapun keberadaan kita, tetaplah bersuka-cita di dalam Tuhan. Karena Dia sumber segalanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
atas segala Raja, Tuhan Yesus, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembah. Terus iso ora iso kudu iso iso iso
Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, menyerukan wajah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Biarlah hati ini sontak kami dan hati ini tersanjung setiap karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengenalmu lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam hari ini kami membuka mata kami Tuhan. Kami terkagum melihat wajah-Mu. Kami tersanjung melihat karya-Mu Tuhan. Haleluya. Buka mataku dan lihat
kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadi duka yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Roh Kudus melembutkan setiap hati kami, mengurapi setiap kami, terlebih hamba-Mu, pengurapan secara khusus buat hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya kami semua boleh menikmati, boleh menangkap setiap pesan firman-Mu pagi hari ini. Siapkan hati kami serahkan. Kita harus tahu, kita harus mengerti, menjunjung tinggi harinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari Tuhan kalau bisa orang iso diotak-atik, tidak bisa digeser. Hari Tuhan yang kita cari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tentunya kita sudah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan gerakan yang sedikit bergoyang. Itu kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Karena pagi hari ini konsentrasi dan fokus kita adalah Tuhan. Amin. Hari Rabu saya sudah sampaikan firman Tuhan yang bertema bebas atau merdeka dari luka hati. Untuk bebas atau merdeka dari luka hati, kita harus tahu dan paham penyebabnya. Saya sampaikan ada 3 hal penyebabnya. Karena dengan tahu dan mengerti penyebab atau potensi-potensi yang membuat hati luka, kita akan jaga-jaga. Kita akan mengerti, kita akan waspada. Selain kita harus tahu potensi dan apa saja penyebab hati terluka, kita datang kepada Tuhan. Akui bahwa kita sedang terluka. Di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tetapi Tuhan butuh, Tuhan perlu pengakuan kita. Setelah kita mengakui, saya sampaikan di situ Tuhan akan leluasa bekerja, berkarya dalam hidup kita. Mengapa hati itu sangat penting, sangat harus diperhatikan, boleh dibilang harus diprioritaskan. Karena kita akan melihat pagi hari ini seorang raja yang begitu hikmatnya luar biasa. Dia pun menyampaikan untuk kita menjaga hati kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya tidak jauh-jauh sampaikan firman Tuhan tentang kita mau menjaga hati kita. Kita lihat dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Kita akan baca ayat ini pelan-pelan, jelas, dan kompak. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati, silakan duduk. Penulis Amsal menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat jelas dari cara, gaya, dan sikap hidup kita. Kita bisa mengetahui suasana hati seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya. Bahkan dari raut mukanya pun bisa menyiratkan suasana hatinya. Jadi perhatikan, menjaga hati adalah salah satu prioritas utama orang percaya. Seluruh perspektif dan respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita berasal dari sifat dan keadaan hati kita. Prioritas utama sebagai anak-anak Tuhan senantiasa
menjaga hati. Katakan kiri kanan, jogo hatimu. Siji loro telu. Jogo hatimu, jaga hatimu. Menjaga hati adalah salah satu prioritas utama orang percaya. Karena apa? Seluruh perspektif dan respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita berasal dari sifat dan keadaan hati kita. Coba perhatikan. Nek hatinya lagi gembira, wiyu-wiyu dewe, senyum-senyum sendiri. Betul? Kalau hati kita lagi ada sesuatu, kira-kira terlihat tidak dari wajah kita? Ketok ya. Pak guyu koyo ngopo dibuat bagus, tetap tidak sinkron, menceng sidik. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan? Jika hati dipenuhi hal baik, maka respon dan perspektif kita terhadap segala hal akan cenderung positif. Katakan amin. Jika hati kita terkontaminasi hal yang buruk, segala hal akan terlihat negatif. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo bareng-bareng saya sebagai hamba Tuhan istiqomah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh hidup, jaga hati kita. Situasi keadaan di sekitar kita kadang-kadang kita tidak duga, bisa saja berpotensi untuk membuat hati kita terluka, kapanpun dan dimanapun. Jika hati kita bersih, perhatikan, maka bersih pula pikiran kita, sehingga bersih pula kata-kata kita. Jika kata-kata kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Katakan amin. Makanya putra Raja Daud, yaitu Raja Salomo, yang hidupnya dipenuhi dengan hikmat, berpesan melalui tulisannya untuk kita menjaga hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inti segala hal dalam hidup kita bersumber dari hati kita. Tak lihat dari atas ini, tidak ada yang merengut, semuanya senyum. Mungkin masih ada sisa-sisa hati tadi malam, Bapak Ibu Saudara, karena omongan suami, karena omongan istri, atau omongan kabar burung. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, burung juga bisa bawa kabar yang bisa membuat hati kita tidak beres, tidak beres. Jadi mari pagi hari ini, inti segala hal dalam hidup kita bersumber dari hati kita. Jika hati kita kuat, sehat, dan hati kita baik-baik saja, maka kita akan bisa hidup dengan baik. Katakan amin. Kita akan mampu mencintai dan siap untuk mengampuni. Amin. Bose salahnya gede. Perhatikan. Jika hati kita kuat, sehat, dan hati kita baik-baik saja, maka kita akan bisa hidup dengan baik. Kita akan mampu mencintai dan siap mengampuni dan suka memberi. Tetapi perhatikan, jika tidak, dalam arti hati kita tidak baik, maka kita akan mudah kesal, senang menggerutu dan bersungut-sungut, dan cepat terbakar amarahnya. Orang siapapun itu, orang percaya termasuk di dalamnya, bisa mengalami potensi seperti itu. Titenono, nek wong gampang marah, berarti hatinya tidak beres.
Oleh sebab itu, pagi hari ini, hati yang tidak terjaga dengan baik bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit. Ini firman Tuhan mungkin sering kita dengar, tetapi mari kita sama-sama dengan tema tahunan kita, Camaraderie, peliharalah kasih persaudaraan, bergandengan tangan, saling berdoa, saling mendoakan, tidak saling menunjuk setiap kesalahan masing-masing, tetapi bergandengan tangan supaya Tuhan menguatkan, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman. Pagi hari ini, jaga hati kita, karena kita tidak bisa jaga hati kita. Di situ dikatakan hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit. Bapak Ibu Saudara, orang itu cerita biasa-biasa saja, hanya sekedar cerita. Tetapi kadang-kadang cerita itu mengandung sesuatu yang memojokkan kita. Mau tidak mau, hati ini kan pasti bereaksi. Namanya manusia, pasti itu bereaksi. Tapi mari melalui firman Tuhan pagi hari ini, jangan biarkan. Karena kalau hati tidak terjaga dengan baik, kita memberikan peluang untuk tumbuh suburnya akar pahit. Kalau sudah mengakar, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya berkat Tuhan itu tidak akan sampai kepada kita. Pasti. Oleh sebab itu mari sama-sama bergandengan tangan untuk kita menjaga hati kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi mulai dari sekarang, sesuatu hal yang tidak penting dan tidak berguna, tidak usahlah kita bicarakan. Kalau ada waktu luang, ada kesempatan ngobrol, lebih baik kita ngobrol. Gimana ya? Ini pekerjaan Tuhan di Wiradesa, supaya berkembang maju kita harus lakukan apa ya? Atau firman Tuhan ini gimana sih? Diskusikan firman Tuhan, amin. Daripada mendiskusikan hidup teman, tetangga, dan lain sebagainya. Ada 3 alasan mengapa kita perlu menjaga hati kita. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa karena hati sangat berharga. Hati Bapak Ibu Saudara berharga. Coba uang orang no hati nih, Pak Eno gimana? Orang iso urip, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini 3 alasan mengapa kita perlu menjaga hati kita. Yang pertama, karena hati sangat berharga. Hati adalah bagian dari diri kita yang terhubung dengan Tuhan dan orang lain. Saya akan berikan penjelasan. Disinilah semua impian kita, keinginan kita, dan hasrat hidup kita. Hati adalah bagian dari diri kita yang terhubung dengan Tuhan dan orang lain. Sama seperti tubuh fisik kita, jika hati rohani kita mati, kepemimpinan kita mati. Inilah apa yang dikatakan oleh Salomo berkata, jagalah, artinya hati benar-benar berharga dan penting untuk kita lebih perhatikan, untuk kita jadikan itu prioritas utama untuk menjaga hati kita. Lalu yang kedua, dikatakan di situ bahwa karena dari hati ada sumber dari semua yang kamu lakukan. Dari hati
ada sumber dari semua yang kamu lakukan. Contoh gampangnya saja, hati yang lagi terluka, hati yang lagi tidak beres, itu akan ketahuan Bapak Ibu Saudara. Seperti kemarin perempuan, apa itu kemarin? Hari Rabu, perempuan Samaria. Pada umumnya kalau mengambil air di sumur itu pagi dan sore, tetapi dia ambil jam 12 siang. Untuk supaya apa? Untuk supaya tidak ketemu orang. Dilalah malah ketemu Tuhan Yesus. Tetapi perjumpaan perempuan Samaria itu dengan Yesus justru membawa hidupnya dipulihkan. Coba contoh, Bapak Ibu Saudara jalan, ketemu orang atau manusia yang membuat hati kita tidak beres. Pengennya nyimpang, iya apa ora? Ojo lewat ngarep omahe kae, engko gak ketemu. Mari Bapak Ibu Saudara, dari contoh sepele ini kita harus perhatikan hati saya, hati kita masing-masing. Jadi alasan yang kedua adalah karena dari hati ada sumber dari semua yang kamu lakukan. Raja Salomo mengatakan hati kita itu adalah mata air kehidupan, terpancar kehidupan. Dengan kata lain, itu adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita meluap ke dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Apa yang akan saudara dan Bapak Ibu dan saya lakukan tergantung bagaimana cara kita menjaga hati masing-masing. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaganya, karena hati sasaran dari kuasa kegelapan untuk menyerang kita. Hati sasaran kuasa kegelapan untuk menyerang kita. Dan perlu kita tahu, perlu kita mengerti, kuasa kegelapan senantiasa akan memakai celah terkecil sekalipun, paling kecil sekalipun. Dan yang perlu kita tahu, perlu kita mengerti, tidak pernah menyerah dia. Kadang-kadang kita yang menyerah, betul? Dia tidak pernah menyerah. Esok, bengi, awan, sore, dan menyerah. Begitu ada celah sedikit, dia akan masuk. Dia akan gelitik dengan terngiang-ngiang kata-kata yang disampaikan, yang kadang-kadang belum tahu tentu kebenarannya. Kita sudah mulai terganggu, kita sudah mulai gelisah, bahkan lebih parah lagi kita sudah tidak bisa tidur. Hanya satu saja. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, supaya pengiringan kita, perjalanan hidup kita sebagai orang tua, sebagai anak tidak terganggu, kita harus sadar betul bahwa kuasa kegelapan itu akan ambil celah sekecil apapun untuk mengganggu dan mengalihkan konsentrasi kita. Ada seseorang anak Tuhan yang berkata, aku lagi mau sungguh-sungguh belajar melayani Tuhan. Aku lagi mau sungguh-sungguh belajar untuk melakukan hal yang baik. Tetapi kok ini yang saya terima? Hanya dikatakan dengan wah bakal bisa kayak. Kita kata-kata bakal bisa kayak itu sangat sepele Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang itu sangat memberikan celah dan dimasukkan di hati. Seharusnya kan orang tersebut berkata, iso ora iso kudu bisa. Karena bersama dengan Tuhan, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Dikatakan dengan jelas di situ bahwa
beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Jadi ada contohnya Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan Hawa tertarik hatinya dan memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Padahal sudah diwanti-wanti, padahal sudah dikasih tahu sama Adam. Adam sebagai kepala rumah tangga wanti-wanti ngomong, jangan sekali-kali kamu makan buah yang ada di Taman Eden. Tetapi perhatikan bersama-sama Kejadian 3 ayatnya yang ke-6, saya minta tolong dibacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akibat dari tidak bisa menjaga hati, orang yang sudah memperingatkan Adam sebagai suami jadi ikut-ikutan. Mari kita prioritaskan hari-hari ini untuk menjaga hati kita. Lalu contoh yang kedua dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6. Di situ menceritakan Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habil. Sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat luar biasa. Bila seseorang tidak mampu menjaga hatinya dengan baik, sudah tidak akan lihat kuwi sedulure dhewe apa ora. Sudah tidak tahu membedakan dan memakai pikiran sehat dan akal sehatnya. Apa yang dilakukan Kain dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6? Karena hatinya penuh dengan kecemburuan. Cemburu itu bisa menghinggapi siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari pagi hari ini, supaya hidup kekristenan dan pengiringan kita berhasil, kita mau jaga hati kita. Yang berikutnya dalam 1 Samuel 18 ayat 7-8, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berusaha untuk membunuhnya, berujung mencelakakan orang lain. Kalau orang itu tidak kenal Tuhan dan tidak tahu firman Tuhan, ya kita bisa berkata, oh dia tidak tahu. Tetapi bukankah tidak sedikit dijumpai orang-orang yang notabene tahu firman, hidup dalam pelayanan, tetapi karena tidak bisa menjaga hati, dia mengikhtiarkan kematian seseorang. Caranya sangat halus, Bapak Ibu Saudara, sangat halus. Wis ben cepat mati, kirimi sotong terus, sudah tahu darah tinggi. Tapi jangan juga Bapak Ibu Saudara takut kirim makanan ke kita ya. Kita makan. Ini hanya perumpamaan ya Bapak Ibu Saudara. Kami sangat terima kasih. Ada yang kirim somai, kirim udang, kirim teri, cabai. Tuhan Yesus memberkati semua. Ini hanya sekedar contoh. Esther pasal 3 ayatnya yang ke-5. Di sana ada yang namanya Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi rasa hormat kepadanya.
apa yang sudah disampaikan, bahwa potensi-potensi orang melakukan satu kejahatan karena tidak mampu menjaga hati. Dikatakan ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Jumawa, sombong, kowe sombong, ketemu aku kok ora. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Awal tadi saya sudah katakan bahwa sekecil celah apapun, dia akan masuk dan menusuk hati kita. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas hati, yang iri, dan hati yang menyimpan dendam. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Kalau kita dikasihi Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Amin. Yang terbaik Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Sebab Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilih karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Orang neko-neko, katakan amin. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Yang pertama, Mazmur 17 ayatnya yang ketiga. Tolong dibacakan ayat ini. Bila engkau memuji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutmu tidak maju. Artinya, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati kita. Amin. Yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-27. Penuhi hati dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Jangan penuhi hati kita dengan kabar burung. Amin. Penuhi hati dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Ajaranmu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Bahkan Mazmur yang sama 119 ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Ayatnya yang ke-14. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Kalau kita mau jaga hati kita dengan baik, kegembiraan kita dikatakan dalam Mazmur itu tidak terpengaruh duit-duit. Kalau orang tetap bahagia, duitnya oke, duitnya sidik, duitnya cukup, tetap bahagia. Ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Saya berharap bila ada sesuatu di hati kita, khususnya bersangkutan dengan saudara seiman kita, ngomong dengan baik. Amin. Dan cepat-cepat dirampung dan diselesaikan. Yang setuju katakan amin.
Mau janji Tuhan, amin. Mau berkat Tuhan, amin. Saya kira kita saling pengertian, Bapak Ibu Saudara. Saya pun kalau ditegur, diomongin, saya terima dengan ucapan ban-ban kami siap. Beribu-ribu terima kasih. Orang itu kalau mengingatkan, menegur, berarti sayang sama kita, ya. Amin. Jadi kalau diingatkan, ditegur, ojo jengkel. Amin. Lanjut. Mau dan siap sedia dibentuk serta dipulihkan oleh Tuhan. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19 sampai 23. Tolong dibacakan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menyenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dibutuh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Oke, terima kasih. Bagian-bagian terakhir, mau dan siap sedia dibentuk serta dipulihkan oleh Tuhan dalam memulihkan hati dan menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Ayat ini disampaikan oleh Rasul Yohanes mengenai penyampaiannya kepada jemaat. Karena ada saat itu mereka mengalami apa yang dikatakan tuduhan hati yang menyebabkan hidup menjadi tidak tenang. Perhatikan ayatnya yang ke-19 sampai 20. Jemaat waktu itu bergumul dengan orang-orang yang mereka benci karena orang-orang itu jahat, dan akhirnya membuat mereka tertunduk lesu karena sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saling mencintai, ayatnya yang ke-18. Ketidakmampuan hidup kita itu lumrah, itu wajar. Kita masih daging, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukankah firman Tuhan anjurkan, berusahalah, berjuanglah untuk mengalahkan itu semua. Saya yakin, saya percaya dengan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan, kalau kita pelan-pelan mohon pimpinan Tuhan dan Roh Kudus memampukan kita, kita akan menjalani hidup ini dengan baik. Tidak hanya dengan baik, tetapi berkat Tuhan mengikuti kita. Yang setuju katakan amin. Akhir firman Tuhan di hari Rabu, saya sempat sampaikan satu perumpamaan. Ternyata terbentuknya mutiara itu ada sesuatu hal, entah itu pasir, entah itu kerikil yang masuk di dalam kerang. Sakit memang, Bapak Ibu Saudara. Kalau mau ditanya kerang itu dan bisa bicara, barang asing masuk di kerang, tetapi melalui proses air liur kerang itu membungkus sesuatu hal yang menyakitkan itu. Ini adalah gambaran usaha kita. Walaupun hati kita disakiti, walaupun hati kita diperlakukan tidak adil, diremehkan, dan lain sebagainya, tetapi kalau kita tetap bertahan, berusaha menjaga, itu akan timbul, itu akan terjadi
sesuatu hal yang indah, yaitu mutiara. Sakit dan sedih tidak menutup kemungkinan air mata kadang-kadang keluar karena hati kita yang disakiti. Tetapi mari kita yakini, kita percaya air mata itu akan berubah menjadi permata. Yang setuju katakan amin. Sak susah-susahnya, sak sukar-sukarnya perjuangan kita hari-hari ini, itu akan Tuhan ubah menjadi permata. Orang kayak air mataku jadi permata. Orang kayak air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitam, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. baik istri, baik anak-anak kita. Tetaplah prioritas utama kita. Jaga hati kita, supaya kita memiliki hati yang kuat, hati yang sehat. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Tio bawa dalam doa. Kurang kaya
Terima kasih Bapak, Kau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan iman kami Tuhan. Untuk kami senantiasa menjaga hati dan pikiran kami, sehingga melalui hati kami Tuhan menimbulkan pikiran-pikiran yang positif. Sehingga melalui hati kami ya Bapa menimbulkan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Sehingga melalui perbuatan, perkataan kami banyak orang mengenal Engkau dan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Bapak David yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya ya Bapa. Haleluya. Pagi ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Siapa yang telah diberkati lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan berberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita naikkan kepujian. Dialah Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau limpahkan pada kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah kiranya berkat ini menjadi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau melihat tangan-tangan sudah terbunuh Tuhan, memberkati dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Dalam tangan kuasa-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tes ya baru bunyi. Kita benar-benar berterima kasih kembali pada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan agar kita menjaga hati kita. Rupanya tadi saya dapat yang lumayan spesial. Bukan hanya setan yang suka mendakwa atau menuduh manusia atau manusia untuk manusia, tetapi hatimu juga bisa menuduhmu ketika di dalam hati kita ada yang gak beres, kepahitan, kebencian, sakit hati dan sebagainya. Pagi hari ini biarkan firman Tuhan bekerja sehingga semua yang terluka dapat disembuhkan. Amin.
sehingga kita pulang menjadi orang-orang yang pulang dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Gembala, diberikan hikmat, pengertian lebih banyak lagi supaya firman Tuhan dapat sedikit lebih jauh dibagikan kepada jemaat dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Untuk pengumuman jam 9:30 pagi pada sekolah minggu, kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu untuk dibawa ibadah ke gereja. Terus minggu sore, minggu keempat, jadi doa sekolah minggu. Ya, minggu keempat ini nanti sore ada doa guru sekolah minggu mulai jam 6 sore. Hari Senin pos registrasi ada, ya. Hari Senin ada pos registrasi di Bapak Ibu. Seandainya nggak masuk, ada adiknya, kalau bisa disampaikan supaya terpersiapkan tempatnya, dan kita terus berdoa supaya registrasi ada jiwa-jiwa yang berkenakan, nama Tuhan dipermuliakan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore, Rabu ibadah umum jam 5 sore. Hari Kamis ada doa puasa bagi Bapak Ibu yang akan ikut doa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat ibadah pria. Untuk Jumat ini tidak di gereja karena Jumat ini pria akan ibadah fellowship di GBDI Limpung, tempat pembalaan Pak Pendeta Tommy. Jadi prianya bisa kumpul di gereja jam 4:30. Ya, kita akan ibadah bareng-bareng dengan pria Pekalongan, kajian Limpung, mungkin tersono dan mungkin juga dari bandar atau dari bawah. Kita akan ke sana dan mohon dibantu doa karena untuk pelayanan kali ini yang melayani dari pria desa, dari ibu-ibu dan pria yang lain boleh dibantu doa supaya pria Gideon GBD Beria bisa menjadi berkat di Limpung sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Terus hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore dan minggu pagi kita kembali dalam ibadah raya jam 6 pagi. Sekali lagi kami mengimbau untuk pria, ya pria bisa ikut semua dalam ibadah ini. Mari kita berdiri semua. Ingatlah kita ini dipilih untuk menjadi bait Allah yang kudus, jadi hatimu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Sebelum dunia dibentuk, Bapak Franky akan berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan.
kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kegiatan ibadah ini Tuhan. Kami masih bisa mengikutinya dengan baik semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami akan terus berbicara kepada kami untuk menjaga hati kami dimanapun kami berada. Di tempat kerja kami, dimanapun tempat kami bekerja, kami percaya bahwa naungan Roh Kudus akan selalu memperingatkan kami untuk selalu menjaga hati kami, karena kami percaya hati kami adalah tempatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, program-program gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan mencukupkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala beserta keluarganya Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan beliau untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari yang paling tinggi sampai yang terendah Tuhan. Wira Desa Pekalongan di tangan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Wira Desa Pekalongan penuh dengan kemuliaan. Pakai kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada ini Tuhan. Walaupun kami minoritas Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menghendakinya Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bergantung pada Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Dan ucapan berkat ini disampaikan, diterima dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.